marahem haki ita. Hithe hivo denale dena. Kokavel dena vef lekom. En toen. Hivo lekom. Tenda undi we ana arth kosta. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan memperingati hari di mana Tuhan tergantung di atas kayu salib menebus dosa kita. Mari kita satukan hati kita. Kita mengucap syukur karena kasih-Nya. Dia mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau telah mati bagi kami. Engkau telah menyerahkan hidup-Mu supaya setiap kami memperoleh pengampunannya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu di atas kayu salib. Kami mau memberikan hidup kami Tuhan, untuk lebih mengasihi Engkau, untuk lebih mencintai Engkau. Kami mau menaikkan pujian kami kepadamu sebagai ucapan syukur kami oleh karena cinta dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Dia telah menebus dosa-dosa kita. Yesus telah mati bagi
datang kepada Tuhan. Bilurnya sanggup menyembuhkan saudara dan saya. Apapun yang menjadi penyakit kita, percaya bilurnya sanggup menyembuhkan. Bilurnya, bilurmu menyembuhkan. Amin. Bilurmu menyembuhkan. Bilurmu Tuhan menyembuhkan. Percaya, percaya kau berfirman, bilurmu yang sembuhkan. Percaya, percaya kau berfirman, bilurmu yang sembuhkan. Mari kita percaya, percaya kau berfirman, bilurmu yang sembuhkan. Mari kita sembah Dia, bilurnya sanggup menyembuhkan kita. Yesus, kami bersyukur karena pengorbananmu. Bilurmu Tuhan menyembuhkanku. Bilur-bilurnya sanggup menyembuhkan kita. Dia tergantung di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Dia adalah sumber pengharapan kita. Oleh karena salibnya, kita memiliki pengharapan yang baru dalam Tuhan. Oleh karena salibnya, kita dimampukan menanggung segala sesuatu. Haleluya, haleluya. Karena salibmu Tuhan, karena salibmu, kami memiliki pengharapan yang baru dalam Engkau. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Amin. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya.
segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita bersama-sama berseru kepada Tuhan. Engkaulah sumber pengharapanku Tuhan. Di tengah ketakutan kami percaya kepadamu. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu Tuhan. Haleluya. Hati kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena kasih setiamu tak berkesudahan dalam hidup kami. Engkau buktikan kasih dan cintamu melalui kayu salib. Engkau buktikan cintamu Tuhan melalui pengorbananmu di atas kayu salib bagi kami. Dan oleh karena salibmu Tuhan, kami memiliki pengharapan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur kasih Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Di tempat kita berada saat ini, sembahlah Dia yang telah memberikan nyawanya bagi kita. Di atas kayu salib yang hina, Dia telah memberikan nyawanya supaya setiap kita menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Dia. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk korban-Mu bagi kami. Dan kami mau berikan hidup kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu, membalas kasih dan cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau siapkan hati kami supaya firman-Mu berakar dan bertumbuh dalam hati kami. Supaya dengan firman-Mu kami lebih mengenal Engkau, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menaikkan syukur kami kepadamu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita pada saat ini kita berdoa untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini
seluruh jemaat-Mu yang dimanapun berada. Tuhan juga memberkati, sucikan, kuduskan, supaya boleh mengerti kebenaran firman yang didengar ini. Juga hamba-Mu kuduskan Tuhan, bukakan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman yang kami renungkan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati kebenaran firman pagi hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman dengan judul, siapakah yang engkau cari? Ya. Siapakah yang engkau cari? Pada saat seperti ini tepat sekali memang untuk semuanya kita, siapakah yang engkau cari? Ya. Namun pada kebenaran firman yang kita dengar, kita renungkan bersama ini adalah mengenai peristiwa Jumat Agung. Yaitu peristiwa di mana pada waktu itu Yesus mati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada waktu Yesus mati, semua sepertinya mencekam ya. Semua mencekam karena semua merasa kehilangan. Yesus mati, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada waktu itu semua tidak ingat bahwa Tuhan Yesus itu sudah berpesan bahwa dia akan mati, tapi pada hari yang ketiga akan bangkit. Tidak ada yang ingat. Yang ingat justru tua-tua, ya, mereka-mereka yang membunuh Yesus justru ingat. Karena itu mereka mengusulkan untuk kubur Tuhan Yesus dijaga. Untuk murid-murid tidak ingat sama sekali. Demikian juga pada pagi hari pada waktu itu, ya, pada hari yang ketiga, pada waktu Yesus mati, pada hari yang ketiga, itu ada yang pergi ke kubur. Ya. Lalu di kubur apa yang terjadi? Ada, kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Jemaat yang dikasihi Tuhan, Maria pada waktu itu dia tidak ingat bahwa Yesus akan bangkit. Bukan itu saja, pikiran mereka itu kacau, pikiran mereka itu kalut, sehingga mereka tidak tahu siapa yang berbicara itu. Misalnya, kalau walaupun kita tutup mata sekalipun, kalau ada orang yang kita kenal, yang biasa berbicara dengan kita, kemudian dia menyapa kita, pasti kita ingat siapa nama orang itu. Lain dalam keadaan seperti Maria ini, dikubur. Maria ini dalam keadaan yang panik, dan dalam keadaan yang berduka cita. Ya. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, Maria tidak tahu. Ya. Pada waktu itu Yesus berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Ya. Tapi Maria tidak tahu kalau itu Yesus yang berbicara. Yesus yang menanya. Sehingga Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Loh. Jadi sama sekali tidak ada ingatan kalau Yesus sudah berkata bahwa dia pada hari yang ketiga akan bangkit. Sampai dia karena begitu kacaunya pikirannya,
Sampai orang yang berbicara itu sebenarnya Yesus sendiri yang menegur, yang menyapa. Tapi Maria tidak tahu. Ada sesuatu yang menutup pikirannya. Dia tidak tahu bahwa itu Yesus yang menegurnya, bahwa Yesus yang menyapanya. Maria tidak tahu. Bahkan menuduh bahwa dia adalah yang mengambil, ya, yang mengambil mayat itu. Disangkanya penunggu taman, ya. Ada berapa banyak, ya, kita tidak menyadari kalau Yesus mau berbicara kepada kita, mau menegur kita dengan caranya, kita seringkali tidak tahu. Rupanya terbiasa, ya, orang tidak tahu mengenai Yesus ini. Pada waktu murid-murid ada di dalam perahu yang ditimpus oleh angin gelombang yang begitu tinggi, Yesus datang dan murid-murid tidak tahu. Murid-murid berteriak, ada hantu. Ya. Mereka tidak tahu. Begitu juga pada waktu ini, ya. Siapa yang engkau cari, memang temanya itu. Tetapi di sini kita melihat bahwa Maria mencari Yesus. Yang dalam tanda petik, yang dicari adalah Yesus yang mati. Padahal Yesus itu sudah bangkit. Padahal Yesus sudah memberitahu bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Pikiran semua orang pada saat ada kematian itu akan menjadi kalut, akan menjadi kurang normal, ya, sehingga apa yang di sekitarnya itu nampaknya didengar, tapi sebenarnya tidak tahu apa itu. Kalau pikiran kita jernih, maka kita akan tahu. Karena itu Alkitab berkata kepada kita di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya. Jadi kuasailah dirimu supaya kamu dapat berdoa. Bukan hanya dapat berdoa saja, kuasai dirimu supaya kamu dapat tahu bahwa sebenarnya yang datang itu adalah Yesus sendiri. Bahwa sebenarnya Yesus mau datang menyatakan sesuatu, menyatakan bahwa dia sudah bangkit. Tetapi Maria dia tidak mengerti. Berapa banyak kita tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kita perbuat. Berapa banyak kita seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kita tidak menyadari. Sebenarnya Yesus sudah sedikitnya 3 kali menyatakan bahwa dia akan mati dan akan bangkit. Dalam Matius pasal 16 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya. Pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan. Saya ulangi ya. Mungkin pada Matius pasal 17 ayat yang ke-22. Di situ juga ada Tuhan Yesus menyatakan lagi. Matius pasal 17 ayat 22. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ayat 23, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah kali kedua. Kali kedua Yesus menyatakan bahwa dia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain, kepada imam-imam, dan akan
menderita sengsara dan akan disalib, mati disalib. Tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Ya. Pada Matius pasal 20 ayat 18. Matius pasal 20 ayat 18. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalib. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Ya. Di sini juga kali yang ketiga Yesus menyatakan dirinya bahwa dia akan disesah, diolok-olok, diserahkan kepada ahli-ahli Taurat, dan dijatuhi hukuman mati. Dan dikatakan pada hari yang ketiga akan bangkit. Tetapi mereka juga, maksud saya murid-murid dan juga perempuan-perempuan pada waktu itu, tidak ingat bahwa Yesus sudah berkata pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Karena itu yang dicari oleh perempuan-perempuan, oleh Maria pada waktu itu adalah Yesus yang mati. Sebenarnya Yesus sendiri sudah berkata, paling tidak 3 kali. Yesus pernah menyatakan bahwa anak manusia itu memang harus diolok-olok, disesah, ya, dihukum mati, disalib. Tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 ada tertulis, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus ini adalah anak domba Allah, ya, yang mengangkut dosa isi dunia. Tetapi orang mengira bahwa dia kena tula, padahal sebenarnya dia adalah tidak berdosa. Hanya dosa kitalah yang ditanggungnya. Tetapi murid-murid sama sekali tidak ingat bahwa Yesus sendiri sudah paling sedikit 3 kali dia sudah mengatakan bahwa dia akan disalib, dia akan mati, namun pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Tapi justru murid-murid yang mengikuti Yesus kemana pergi, perempuan-perempuan yang juga sering mendengarkan, yang juga melihat bagaimana kuasa itu, kebangkitan yang Tuhan Yesus miliki, yang selalu diberitahu, mereka tidak ingat sama sekali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu ada orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan, yaitu orang golongan Saduki, tidak percaya akan kebangkitan. Tapi Tuhan Yesus sudah berkali-kali menyatakan bahwa seperti anak perempuan janda, ya, yang dibangkitkan, seperti Lazarus yang dibangkitkan, ya, membuktikan bahwa kebangkitan itu ada. Tapi orang Saduki tetap tidak percaya akan kebangkitan. Bukan orang Saduki saja, ternyata murid-murid juga nggak percaya. Murid-murid tidak respon kalau Yesus berkata bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau pada waktu itu Maria mencari Yesus yang mati, tapi marilah kita cari Dia yang mengatakan segala kuasa di surga dan di bumi ada padanya. Ya. Yesus yang berkata begitu. Carilah Dia, bukan Yesus yang mati. Yesus yang benar mati, tetapi pada hari yang ketiga Dia bangkit. Carilah itu. Ya. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-18 itu Yesus mendekati mereka dan berkata,
kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, ini segala kuasa ada di dalam Tuhan Yesus, di surga dan di bumi. Carilah dia, Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit. Karena itu tema kita pada pagi hari ini adalah siapakah yang engkau cari? Ini perkataan ditujukan pada Maria, tetapi sebenarnya juga ditujukan kepada kita. Siapa yang kita cari pada saat yang seperti ini? Ya, kalau situasi pada saat ini mencekam, semua pada ketakutan bahwa ada virus corona yang mematikan. Tetapi marilah kita ingat, marilah kita menyadari bahwa sebenarnya segala kuasa ada di dalam Tuhan Yesus. Sebenarnya dia tidak berdosa, tapi dia dijadikan dosa. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa boleh dibenarkan. Mari kita percaya akan Tuhan Yesus yang dia sudah mati dan bangkit. Bahkan bilur-bilurnya dapat menyembuhkan. Ya, kalau kita percaya, kalau kita berdoa, kita percaya, kita mohon kepada Tuhan untuk menyembuhkan, maka Tuhan akan menyembuhkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini ya, yang mungkin memang dunia penuh dengan ketakutan karena virus itu tidak terlihat, tetapi dia bisa mematikan. Bagaimana kita sebagai orang percaya? Mari kita dalam segi rohani kita mencari Yesus yang bangkit dan Yesus yang menyelamatkan manusia. Yesus yang mengangkut dosa isi dunia ini kita cari. Tetapi juga bahwa Yesus itu juga dia berkuasa, ya. Dia mampu untuk menghindarkan kita dari segala mara bahaya. Karena itu mari kita berdoa, ya, supaya Tuhan Yesus melepaskan kita dari segala mara bahaya virus ini. Secara umum dunia ini yang dilanda oleh virus ini, mari kita doakan dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia, tetapi dia juga sanggup untuk menyelamatkan dari virus yang menakutkan ini. Kiranya ya renungan kita pagi hari ini yang mengatakan siapakah yang kau cari? Siapa? Yaitu Yesus yang berkata segala kuasa di surga dan di bumi ada di dalam dia, ada dalam Yesus. Kita percaya kepadanya, kita cari dia. Jemaat Tuhan dimanapun berada, engkau berdoa dan engkau katakan, virus, dalam nama Yesus aku perintahkan untuk pergi dari tempat tinggal ini, di rumah, secara umum di Indonesia, dan juga secara lebih luas lagi. Tuhan angkat virus ini juga dari dunia yang menakutkan pada saat ini. Saya sangat percaya. Ya, dan saya berdoa setiap pagi di tempat ini, saya berdoa supaya Tuhan menghindarkan seluruh jemaat Tuhan, dari jemaat yang dimiliki Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang tergabung di dalam GBIS Elohim. Saya berdoa agar Tuhan meluputkan dari virus yang menakutkan ini. Dan saya sangat percaya kuasa Tuhan berkarya dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan meluputkan kita dari serangan mara bahaya virus ini. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar ini. Saudara, walaupun ada di manapun berada, mari kita bersama-sama tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kuduskan kami semuanya. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Dengarkanlah seruan doa kami Tuhan. Kami sangat percaya bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan dosa
umat manusia, tetapi juga Tuhan Yesus sanggup untuk menghindarkan kami dari mara bahaya, terutama dari pada saat ini serangan virus yang menakutkan dunia. Tetapi kami bersama dengan Tuhan, kami sangat yakin bahwa kami tidak perlu takut karena Tuhan melindungi kami semuanya yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, damai sejahtera yang daripada Tuhan itu melimpah buat semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Damai sejahtera itu melimpah buat semuanya. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan kami menikmatinya. Haleluya. Amin. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Mari kita bersama-sama berseru kepada Tuhan. Engkaulah sumber pengharapanku Tuhan. Di tengah ketakutan kami percaya kepadamu. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu Tuhan. Haleluya. Hati kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena kasih setiamu tak berkesudahan dalam hidup kami. Engkau buktikan kasih dan cintamu melalui kayu salib. Engkau buktikan cintamu Tuhan melalui pengorbananmu di atas kayu salib bagi kami. Dan oleh karena salibmu Tuhan, kami memiliki pengharapan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur kasih Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Di tempat kita berada saat ini, sembahlah Dia yang telah memberikan nyawanya bagi kita. Di atas kayu salib yang hina, Dia telah memberikan nyawanya supaya setiap kita menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Dia. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk korban-Mu bagi kami. Dan kami mau berikan hidup kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu, membalas kasih dan cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Dan kami menaikkan syukur kami kepadamu. Haleluya. Amin.